Pemirsa, dugaan penyebab kematian Brigadir Setio Herlambang masih menyisakan tanya. Benarkah Brigadir Setio tewas karena kelalaiannya dalam memegang senjata? Kita akan membahas dengan mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Dan nanti juga kita akan berdiskusi dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Susno. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam para pendengar, Pak Riza, selamat malam. Oke, Pak Susno, kita berangkat dari pernyataan Humas Polda Kaltara yang berdasarkan hasil penyelidikan sementara Brigadir Setio ini tewas karena mengalami insiden saat membersihkan senjata api. Bagaimana Anda menilai kemungkinan probability penyebab tewasnya Brigadir Setio ini karena faktor kelalaian? Pertama, turut berduka cita pada keluarga dan prihatin kepada Polda Kaltara. Yang kedua, kita menyambut gembira bahwa Pak Kapolri memerintahkan untuk diperiksa secara tuntas oleh level markas besar. Kemudian hal ini akibat daripada terlalu cepatnya Polda Kalimantan Kalimantan Utara mengambil suatu kesimpulan bahwa ini karena kelalaian, bukan karena bunuh diri, bukan karena lain-lain. Saya setuju dengan Pak Reza tadi, dia katakan bahwa kecepatan karena harus melibatkan forensik untuk mengecek ini dan melibatkan reserse. Pak Kapolri telah perintahkan propam, tidak cukup hanya propam saja, jadi penyidik lainnya harus dilibatkan dan forensik harus dilibatkan gitu. Apakah ada bukti karena lalai? Apakah karena sebab lain, bunuh diri? Apakah karena ada faktor kriminal sehingga dia meninggal? Ini melalui penyidikan, melalui pemeriksaan forensik. Tidak begitu saja. Kita sudah pengalaman dengan kasus Duren 3 ya. Terlalu cepat itu Humas Polri mengumumkan, akhirnya susah gitu, bulat dia. Nah ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Tentang faktor kelalaian. Kelalaian itu adalah sifat manusia, sangat mungkin. Tetapi untuk terjadi hal itu mari kita lihat. Seseorang bisa menjadi pengawal pribadi VVIP, Kapolri atau Kapolda. Itu haruslah polisi yang sudah matang, berpengalaman, mampu menggunakan senjata api yang menjadi peralatan alat utama di dalam mengawal itu. Dan tidak hanya mampu begitu aja, tapi diuji dan dia mampu menggunakan itu. Dan dia bisa menggunakan senjata itu termasuk merawat, membersihkan, dan lain-lain. Dan dia harusnya sudah lulus di dalam psikotes, di dalam penggunaan senjata dan jiwanya sudah matang gitu. Kemudian dia bukanlah polisi yang bermasalah. Jadi tidak segampang itu. Walaupun kemungkinan kelalaian itu ada, tetapi kecil adanya. Ya, dan membersihkan dan mengamankan senjata api seperti ini bukankah pelajaran sebetulnya paling awal ya Pak Susno diberikan kepada personel sebelum izin menggunakan senpi? Iya, semua polisi diajari cara menggunakan senjata api, senjata panjang, senjata pendek, baik itu revolver atau Colt ataupun yang pakai magazin. Nah, untuk orang yang akan diangkat menjadi pengawal pribadi atau ajudan itu selain dia sudah terlatih, teruji dan dicoba lagi. Jadi tidak langsung, lah ini senjatamu begini, ini begini. Nah, ini nanti kalau seandainya dia tidak mahir, tidak teruji, dan serba tidak-tidak, ini akan merembet. Siapa yang mengizinkan dia menjadi pengawal? Siapa yang meloloskan dia jadi pengawal? Siapa yang meloloskan psikotesnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini harus dijawab oleh hasil penyelidikan dan hasil penyidikan. Supaya ini transparan kepada publik. Karena polisi ini milik masyarakat. Dan masyarakat tidak mau hal ini terulang kembali seperti kasus Duren 3. Mudah-mudahan ini polisi, saya yakin Kapolri sangat serius menangani hal ini. Oke, tadi Anda katakan mengenai kasus Duren 3 karena ini juga mungkin membuat persepsi publik juga kemudian menyisakan tanda tanya. Kenapa untuk kasus kali ini polisi seperti terlalu cepat menyimpulkan, ada kesimpulan yang terlalu prematur seperti itu Pak Susno? Ya, ini tidak berkaca dengan pengalaman yang dulu. Jadi Humas Polda Kalimantan Utara terlalu cepat atau bagian yang menyidik atau menyelidiki awal peristiwa ini terlalu cepat memberikan masukan kepada Humas. Sehingga dia bertindak sendiri atau atas izin siapa? Humasnya langsung mengumumkan ini karena kelalaian, karena ini. Nah, ini
hal yang besar loh, suatu peristiwa yang besar. Tidak bisa begitu saja langsung diumumkan. Cek dulu gitu apa betul hasil penyelidikan, hasil penyidikannya bagaimana. Jangan gegabah ngumumkan gitu. Ada Oke, SOP-nya di humas itu. baik. Siapa yang berwenang ngambil keputusan untuk hal ini dipublikasi? Ini peristiwa besar menyangkut nyawa, nyawa anggota lagi. Oke, baik Pak Susno, terkait mengenai posisi pengawal pribadi dari Kapolda, apabila tadi kita lihat pernyataan dari Mas Riza juga kemudian mengomentari mengenai waktu dan lokasi penemuan dari almarhum sendiri ini di waktu kerja pada pukul 13:10 waktu Indonesia Tengah di hari kerja, tapi kemudian penemuan korbannya ini bukan di lokasi kerja. Artinya pengawal pribadi seperti ini kan seharusnya kemudian selalu mengawal dan berdampingan dengan VIP ataupun Kapolda yang ditugaskan untuk didampingi, seperti itu Pak Susno? Iya, dia kan pengawal. Keselamatan jiwa yang dikawal harus berada di dekatnya. Taruhlah ya Kapoldanya tidak ada di tempat. Dia mungkin berada jauh dari Mapolda atau ke Jakarta atau kemana. Dia harus berada di kantor, jam dinas. Dia di bawah pengawasan siapa pengawalan itu? Apakah di bawah pengawasan, di bawah koordinasi, di bawah komando di Tasmin Markas, ataukah dari unit kerja yang mana? Tidak boleh di rumah, itu jam dinas. Nah, ini menjadi tanda tanya juga. Tapi ini adalah pelajaran yang berharga bagi organisasi kepolisian supaya hal-hal serupa tidak terulang. Pengalaman adalah pelajaran yang terbaik. Oke, baik. Kita ke Mas Reza Indragiri yang sudah bergabung bersama kami. Mas Reza, apabila kita lihat dari pernyataan ataupun kesimpulan sementara yang sudah dinyatakan oleh Polda Kaltara, apa kemudian dampaknya terhadap mungkin persepsi publik bagaimana polisi menangani kasus ini? Karena kemudian kita sudah ada pengalaman buruk mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap ajudannya. Mas Reza, suaranya belum bisa kami dengar. Oke, Silakan. induk persoalan atau persoalan utama, kasus utamanya kan adalah mirip dengan situasi meninggalnya mendiang Brigadir Yosua. Seorang brigadir, seorang ajudan, dan juga kejadian di lingkungan rumah dinas. Tiga kesamaan situasi yang menggiring publik untuk kemudian seolah mencari kesamaan antara kasus di Kaltara dengan kasus di Kebayoran. Itu satu. Yang kedua, karena ternyata komunikasi dari pihak Polda Kaltara menurut saya terlalu prematur, tidak betul-betul proper, maka ini memunculkan dugaan berikutnya, yaitu adakah kemungkinan ini sudah terjadi upaya untuk menutupi peristiwa sebenarnya. Dengan kata lain, masyarakat mulai menduga-duga adakah kemungkinan obstruction of justice juga berlangsung dalam kasus di Kaltara ini. Tetapi terlepas dari syakwa sangka yang berseliweran di ruang publik, saya tetap mencoba membangun optimisme bahwa berbeda dengan kasus Sambo, pada kasus ini Polda Kaltara, Mabes Polri akan melakukan investigasi secara menyeluruh, tuntas, objektif, dan transparan. Oke, baik, penjelasan ilmiah seperti apa sebetulnya yang sedang ditunggu oleh masyarakat, Mas Reza, tapi kita akan bahas mengenai masalah ini, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kembali ke Mas Reza. Tadi dikatakan ini publik memang seolah mencari kesamaan antara kasus Duren 3 dengan kasus yang terjadi saat ini. Tapi apabila kita berbicara mengenai bukti ataupun penjelasan ilmiah seperti apa yang harus dihadirkan atau bisa diberikan oleh polisi kepada masyarakat untuk menjawab berbagai asumsi ini, Mas Reza? Pertanyaan yang paling utama yang harus bisa dijawab secara meyakinkan dan mudah-mudahan dipercaya oleh publik adalah memastikan sesungguhnya almarhum ini meninggal karena apa? Ada 4 kemungkinan yang harus disisir, atau 3 lah, karena satu diantaranya menurut saya tidak begitu relevan untuk kasus ini. 4 kemungkinan itu adalah pertama, apakah meninggalnya karena kecelakaan, ataukah karena faktor alami, ataukah karena bunuh diri, atau justru karena pembunuhan. Nah, 4 hal ini yang harus kemudian dipastikan secara definitif dan disampaikan kepada publik. Persoalannya tidak hanya itu. Tadi saya katakan, ini beranak pinak menjadi 2 dan seakan-akan akan berkembang biak menjadi 3, yaitu terkait dengan komunikasi antara Polda Kaltara dengan masyarakat.
Kalau sudah terkait dengan masalah yang kedua ini, yaitu komunikasi antara Polri dengan masyarakat, saya khawatir betul pada kasus ini karena pola komunikasinya tidak proper sejak awal, akan sangat sulit bagi Polda Kaltara untuk meyakinkan masyarakat bahwa investigasi sudah berlangsung secara menyeluruh, tuntas, objektif, dan transparan. Atas dasar itu, menurut saya, agar kemudian nasi tidak terlalu lembek menjadi bubur, dengan kata lain agar kepercayaan masyarakat masih bisa dipulihkan, cara yang masuk akal adalah dengan melibatkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Saya sejujurnya ingin mengatakan Kompolnas, tapi maaf, dalam kasus penembakan terhadap mendiang Brigadir Yosua, Kompolnas pun pernah terpeleset, ikut dalam arus bahwa skenario A, B, C, dan seterusnya. Atas dasar itu, patut untuk dipertimbangkan oleh Polri untuk melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak yang independen, misalnya dari perguruan tinggi. Para ilmuwan diharapkan akan kemudian bisa menampilkan kesan paling tidak bahwa proses investigasinya sudah berlangsung secara objektif dalam pengertian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah ilmuwan. Oke, Pak Susno tanggapannya? Ya, saya sependapat dengan Pak Riza ya, karena melibatkan pihak ketiga satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara ilmiah, jujur, transparan gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pihak ketiga yang dilibatkan ya bagus itu. Apa salahnya kita melibatkan orang pihak ketiga yang betul-betul netral sehingga hasilnya dipercaya, dan saya yakin bahwa tidak ada niat jahat dari pihak kepolisian, baik dari Kalimantan Utara ataupun dari markas besar untuk menutupi ini. Mungkin langkahnya yang salah, yaitu terlalu cepat sehingga menimbulkan kecurigaan. Nah, untuk itulah perlu dikembalikan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, yang betul-betul mempunyai kemampuan secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Susno, untuk spesifikasi Senpi-nya sendiri adalah jenis HS9. Apa kemudian catatan Anda mengenai Senpi jenis ini? Apakah memang pada saat proses pembersihan memang rawan ada insiden atau seperti apa? Semua senjata mempunyai pengamanan yang sangat bagus. Semua senjata mempunyai kemungkinan yang bisa untuk membahayakan. Itu sifat daripada senjata. Tetapi sebelum diberikan kepada pemegangnya, mereka sudah terlatih dan teruji. Tidak hanya terlatih, tapi teruji. Sudah dilatih menggunakannya dan sudah teruji dan sudah matang dari segi kejiwaan, sehingga betul-betul dia dipercayakan untuk memegang senjata itu. Namun demikian, sifat manusia tidak terlepas dari kelalaian dan apes. Tapi kemungkinan itu probabilitasnya kecil karena sudah dilakukan hal-hal tadi. Diuji kejiwaan, diuji skillnya, dan lain-lain gitu. Oke, baik. Kita kembali ke Mas Reza, mungkin sedikit profiling sendiri mengenai senjata api yang ditemukan, waktu dan lokasi penemuan dari almarhum, posisi almarhum sendiri sebagai pengawal pribadi. Bagaimana Anda kemudian secara garis besar melihat analisis dari kasus ini, Mas Reza? Kita sempat diskusikan itu pada obrolan di Metro TV sebelumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Susno bahwa yang bersangkutan adalah seorang ajudan, maka perlu dicari tahu titik awalnya adalah kenapa ada seorang ajudan yang berada di rumah dinas, tidak di tempat kerja pada jam kerja, dan di mana pula posisi orang yang harus dia kawal. Itu satu hal. Yang kedua, pertanyaannya, seberapa jauh sesungguhnya kemungkinan bahwa seorang personil polisi ternyata melakukan keteledoran, kelalaian, sehingga sampai kemudian mengakibatkan peristiwa sedemikian rupa. Nah, kita memang selama ini beranggapan atau berasumsi personil polisi pasti terlatih untuk menggunakan, untuk merawat senjata api yang dia pegang. Tapi ada riset yang menunjukkan bahwa misalnya tingkat akurasi menembak personil polisi itu tidak lebih dari sekitar 60% saja. Artinya 40%-nya ternyata meleset, ketika menembak meleset. Nah, kalau kemudian kita berpikir secara analogis, kita menemukan dasar untuk kemudian mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaan bisa saja berdasarkan riset yang saya kemukakan barusan. Tapi kembali lagi, segala spekulasi ini harus dijawab lewat proses investigasi. Dengan kemudian dikomunikasikan secara meyakinkan ke masyarakat.
Oke, baik, kita tunggu penjelasan ilmiah, transparan, dan meyakinkan dari Polri, terutama terkait penyebab kematian dari Brigadir Setio ini. Terima kasih Mas Reza dan juga Pak Susno telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.